Halo teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi konsep yang menarik dalam bidang sosiologi, yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan tatanan sosial dalam masyarakat. Mari kita mulai dengan memahami konsep, jenis-jenis, serta peran dan tantangan dalam pengendalian sosial ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya dengan memulai slide pertama. Nah teman-teman, tentunya sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari pengendalian sosial. Oke, jadi pengendalian sosial ini merupakan suatu konsep yang merujuk pada serangkaian upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok ataupun masyarakat. Nah, pengendalian sosial dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, baik yang bersifat formal maupun non-formal, serta bisa berlangsung secara sadar atau tidak sadar. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pengendalian sosial, sekarang kita masuk pada slide yang kedua, yakni jenis-jenis pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu ada pengendalian sosial yang formal. Pengendalian sosial formal ini merupakan pengendalian yang dilakukan melalui aturan atau lembaga resmi dalam masyarakat seperti hukum dan peraturan pemerintah yang memiliki sanksi yang jelas dan terukur bagi pelanggaran norma. Lalu yang kedua itu ada pengendalian sosial non-formal. Pengendalian sosial non-formal ini meliputi upaya-upaya pengendalian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial atau organisasi non-pemerintah tanpa menggunakan struktur yang formal, seperti lembaga keagamaan atau lembaga sosial pada masyarakat. Sanksi dalam pengendalian non-formal ini bisa berupa penolakan sosial ataupun pengucilan dari kelompok. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian sosial informal. Pengendalian sosial informal ini merujuk pada upaya-upaya pengendalian yang terjadi secara spontan dan tidak terorganisir dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari pengendalian sosial informal ini adalah norma-norma sosial yang diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, pada slide 3 kita akan membahas fungsi dari pengendalian sosial. Yang pertama ada menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Pengendalian sosial membantu menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat dengan menegakkan norma-norma yang diterima secara luas. Lalu yang kedua ada mempertahankan norma dan nilai-nilai sosial. Melalui pengendalian sosial, norma-norma dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat dapat dipertahankan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga yaitu mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Pengendalian sosial membantu mengatur perilaku individu agar sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, sehingga menciptakan keselarasan dan kohesi sosial. Lalu, bagaimana proses pengendalian sosial? Nah, yang pertama itu ada sanksi sosial. Sanksi sosial adalah konsekuensi atau reaksi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Sanksi dapat berupa pujian, penghargaan, atau hukuman sosial seperti pengucilan ataupun penolakan. Lalu yang kedua ada konsensus sosial. Konsensus sosial adalah kesepakatan bersama di dalam masyarakat tentang norma-norma yang diterima dan dijunjung tinggi. Konsensus ini membantu memperkuat pengendalian sosial dalam mengukuhkan norma-norma tersebut. Lalu yang ketiga ada kontrol sosial. Kontrol sosial merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengatur perilaku anggota masyarakat. Kontrol sosial ini bisa bersifat formal maupun informal dan dapat melibatkan lembaga-lembaga seperti keluarga, sekolah, atau pemerintah. Lalu pada slide 5 ini kita akan membahas peran institusi dalam pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu ada ke dalam keluarga. Keluarga sebagai unit pertama dalam sosialisasi individu. Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada anggotanya. Lalu yang kedua ada sekolah. Institusi pendidikan memiliki peran besar dalam mengajarkan norma-norma sosial serta memfasilitasi interaksi sosial yang membantu membentuk kepribadian dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan masyarakat. Lalu yang ketiga ada agama. Agama memainkan peran yang signifikan dalam mengatur perilaku sosial dengan menyediakan
pedoman moral dan nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi oleh pengikutnya. Lalu yang keempat ada pemerintah. Melalui kebijakan, hukum, dan penegakan aturan, pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan ketaatan terhadap norma-norma sosial serta menjaga ketertiban dalam masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya tantangan dalam pengendalian sosial. Nah, yang pertama itu lagi ada perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat dapat menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan norma-norma sosial yang ada dan menghadapi resistensi terhadap perubahan. Lalu yang kedua ada pluralisme budaya. Adanya beragam budaya dalam masyarakat dapat menyulitkan proses pengendalian sosial karena perbedaan nilai, norma, dan keyakinan antar budaya. Lalu yang ketiga ada teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi dan penetrasi media sosial telah mengubah lanskap pengendalian sosial dengan memperkenalkan platform baru untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi perilaku sosial, baik positif maupun negatif. Oke, sekarang kita masuk pada slide yang terakhir, yakni kesimpulan. Pengendalian sosial memainkan peran yang krusial dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, serta mempertahankan norma-norma yang diakui. Institusi-institusi sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah menjadi tulang punggung dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial. Namun, tantangan-tantangan seperti perubahan sosial, pluralisme budaya, dan dampak teknologi dan media sosial menuntut pendekatan yang fleksibel dan inovatif untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Oke teman-teman, demikian kita telah menyelesaikan penjelajahan kita tentang pengendalian sosial dalam masyarakat. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ini. Ingatlah bahwa pengendalian sosial ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat kita. Mari kita terus memperhatikan dan mempraktikkan nilai-nilai sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.